Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Ahmad Ridwan Baharudin, kemudian Asmah Sana Pertiwi, lalu Rashid Ridho, dan yang terakhir Setio, ingin mempresentasikan tafsir tematik tentang musibah dalam Al-Quran. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Pengertian musibah. Secara bahasa, musibah berasal dari bahasa Arab, yaitu asoba yusibu musibatan, yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Musibatan mengandung isim masdar. Jadi arti sesungguhnya adalah tertimpa, dapat tertimpa hal yang buruk ataupun tertimpa hal yang baik. Namun pada umumnya, musibah diartikan dengan tertimpa hal yang buruk saja. Sedangkan menurut istilah, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki, dapat berupa hal baik maupun buruk. Kemudian derivasi dari kata musibah. Jika menelaah Al-Quran, maka kata musibah berasal dari asal kata asobah. Ini semuanya berjumlah 77 kali disebutkan dalam Al-Quran. Namun, khusus untuk kata musibah ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rashid. Baik, beberapa hal yang dapat ditarik dari uraian Al-Quran tentang musibah. Yang pertama, yaitu musibah terjadi karena ulah manusia, antara lain karena dosanya, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Kemudian yang kedua, musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang ketiga, musibah antara lain bertujuan menimpa manusia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Istilah-istilah yang terkait dengan kata musibah, yaitu yang pertama ada fitnah, kemudian yang kedua bala, dan ketiga azab. Adapun pengertiannya, fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelek-jelekan orang lain, tetapi dalam Al-Quran tidak sekalipun menggunakan kata ini ya dengan makna tersebut. Kitab suci Al-Quran pada umumnya menggunakan kata tersebut dalam arti siksa atau ujian. Kemudian pengertian dari bala yaitu akar kata bala pada mulanya berarti nyata atau nampak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu yaumatubalas sarair, pada hari kiamat akan dinampakkan rahasia. Namun makna tersebut berkembang sehingga berarti ujian yang dapat menampakkan kualitas keimanan seseorang. Kemudian yang ketiga, pengertian azab. Menurut bahasa Arab, azab artinya siksa, sedang yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah bisa siksa dari Allah pada manusia atas perbuatannya yang melanggar tata cara atau aturan yang ditetapkannya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian penyebab terjadinya musibah. Yang pertama, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan bumi. Kemudian yang ketiga, menurunnya akhlak manusia. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam musibah. Yang pertama, musibah dilihat dari segi keimanan. Contohnya yaitu musibah dunia dan musibah akhirat. Kemudian yang kedua yaitu musibah dilihat dari segi bentuknya. Contohnya, yang pertama adalah musibah natural atau alam. Musibah natural adalah musibah yang terjadi tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa dikatakan terjadi secara alami dan sudah menjadi ketentuannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu musibah kultural. Yang dimaksud dengan musibah kultural adalah musibah yang terjadi karena kebiasaan buruk manusia. Misalnya, kurang bersihnya lingkungan menimbulkan penyakit malaria dan DBD,
membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Kemudian contoh yang ketiga yaitu musibah struktural. Musibah struktural adalah musibah yang terjadi disebabkan oleh sistem hidup yang rusak, yang tidak layak diterapkan di tengah-tengah manusia. Kemudian yang macam-macam musibah yang terakhir yaitu musibah dilihat dari segi fungsinya, yaitu contohnya musibah sebagai ujian dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3, kemudian musibah sebagai peringatan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, dan yang terakhir musibah sebagai azab dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 hingga 99. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari di atas adalah yang pertama, pada hakikatnya musibah adalah segala sesuatu yang menimpa, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Namun pada umumnya, terma musibah dalam Al-Quran, khususnya dalam 10 ayat yang menjelaskan musibah, diartikan dengan tertimpanya hal-hal buruk. Kemudian yang kedua, ruang lingkup musibah ini meliputi yang pertama, dari segi keimanan, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, dari segi bentuknya, yaitu musibah natural, struktural, dan kultural. Kemudian yang terakhir, musibah dilihat dari segi fungsinya, yaitu musibah ujian, peringatan, dan azab. Yang ketiga, kemudian dalam Al-Quran sudah diberikan panduan bagi mereka yang tertimpa musibah agar selalu bersabar, ridho, ikhlas dalam menghadapinya. Karena di balik semua musibah yang menimpa terkandung hikmah yang besar dan bermanfaat bagi setiap manusia. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.